Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Kaifa halukunna ya talibat? Alhamdulillah. Fi hadzal yawm sanastamir darsana insyaallah fi ilm al-fiqh. Wa fi usbu' al-madi qad takallamna an tahrimi aniyati az-zahab wal fiddah. Pada pekan lalu kita telah membahas tentang diharamkannya wadah yang terbuat dari emas dan perak. Oke. Apa sebab diharamkannya? Ada yang tahu? Karena aniyatiz zahab wal fiddah, wadah yang terbuat dari emas itu untuk siapa? Untuk orang-orang kafir di dunia. Sehingga kalau kita menggunakannya, maka kita sama dengan tashabbuh, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum wal iyadu billah." Barang siapa yang mencontoh-contoh, meniru-niru suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Jadi kalau kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas, maka na'udzubillah kita ingin menjadi orang kafir, seakan-akan seperti itu, ya. Waliyadzubillah. Baik, kita masuk ke materi, ya, di halaman berapa itu? 17 ya, 18. Kita masuk ke materi yang baru pada pelajaran fikih hari ini. Tentang apa, ada yang tahu? Nah, ahkamun najasah. Ahkamun najasah. Yang di rumah, yang di Zoom, silakan buka bukunya halaman 18, ya. Dan dibarisi kalimat-kalimatnya, ya. Jika itu perlu, dan diterjemahkan, ya, dibuat ta'liq atau terjemahan di bawahnya. Ahkamun najasah. Hukum-hukum seputar najis. Penting sekali ini pelajaran ini. Ya. Kalau orang nggak tahu sesuatu itu najis, maka bisa jadi dia makan, ya kan? Ada yang makan najis? Nggak ada, insyaallah ya. Ada B2, ya kan? Baik. Ahkamun najasa, ini pelajaran kita yang berikutnya. Naam. Ahkamun najasa. Jadi najis itu nanti akan terbagi. Ada banyak bagiannya, ya. Enggak banyak lah, 3. Ya. Tetapi itu penting supaya kita tahu mana yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, ya. Mana yang harus kita bersihkan dengan cara yang tepat, karena setiap najis beda-beda cara membersihkannya. Paham ya? Baik. Yang pertama, apa itu najis, ya? Apa itu najis itu apa? Najasatun itu apa? Kalau di dalam buku fakir, kata Cak Lontong, mikir. Pernah dengar? Mikir itu artinya, ya. Mada tafhamu min kalimatin najasatin. Apa yang kamu pahami dari kalimat najis? Jadi kita sekarang sedang membahas najisnya itu, ya. Inilah Islam. Najis saja dibahas, ya kan? Apalagi dia. Oke, ya. Intermezzo. Oke. Coba ya, itu kan ada titik-titik yang kosong kan? Berarti kalian yang disuruh mengisi, bukan ustaz. Coba kalian pikirkan, apa yang antum pahami terhadap najis? Coba yang di rumah juga begitu. Apa yang antum pahami terhadap najis? Kalau yang di Zoom ada yang bisa jawab, tafadhol.
Ya, Sadina Umeko, ini nama orang Jepang ya, masya Allah. Nadia Ulia, Anissa Khansa, Najla Atika, Alia Garini, DLL ya, dan lain-lain. Ya. Silahkan diisi. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh juga pakai bahasa Jepang. Ya, yang penting benar ya, bahasanya benar. Baik. Tapi lebih diutamakan pakai bahasa Arab ya, masya Allah. Sudah diisi? Silakan diisi apa yang antum pahami terhadap kata najis. Ya. Kan ada orang yang kurang baik cakapnya kan. Kawannya dibilang, ih najis sekali kau. Masa manusia najis? Apakah pemahaman terhadap najis itu adalah manusia yang saya nggak suka melihatnya, maka itu najis? Nggak bisa ya, nggak begitu. Jadi kalau kita tidak suka kepada seorang, tetap kita menggunakan kata yang baik. Ya. Kita ingatkan dia misalnya kalau dia itu tidak baik. Jangan kita hina dia atau kita cela, tidak baik. Oke ya, sudah dapat Nadia Ulia, Sadina Umeko, siapa nih yang belum disebutkan namanya? Marah pula nanti dia. Salma Raisa, Naila Putri, Anissa Khansa. Nanti kalau marah nggak masuk ke Zoom lagi dia. Baik. Ada di antara antuna yang hadir di kelas yang antuna pahami terhadap najis. Apa itu najis? Hah? Iya, masya Allah, pintar sekali. Kotoran. Ada lagi? Yang lain? Ya, sesuatu yang tidak suci masuk, masya Allah. Atau sesuatu yang tidak bersih. Ya, pintar nih jawabannya. Siapa nama anti? Hah? Jazkia ya. Yang kayak gini perlu dicatat namanya. Jadi kalau misalnya nilainya kurang bisa kasih tambah. Jazkia ya. Toib. Jadi najis itu adalah sesuatu yang jorok, sesuatu yang tidak bersih. Maka bisa kita buat dalam istilah bahasa Arab ya, annaha asya mustakdzirah ghaira nadhifah ya. Ini bahasa susahnya ya, kenapa lah Ustaz mustakdzirah. Jadi sesuatu mustakdzirah, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor ya, sesuatu yang kotor, ghaira nazifah. Ghaira nazifah artinya tidak bersih. Pinter antuna semua ya. Baik. Jadi itulah pengertian ya, yang mungkin bisa kita pahami dari najis. Sesuatu yang kotor, yang menjijikkan, yang dia tidak bersih ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i ini sedikit rincian ya. Mohon maaf nih. Kotoran ayam walaupun dia keluar dari sesuatu yang bisa kita makan, dia termasuk najis dalam mazhab Syafi'i. Karena apa? Jorok atau enggak? Enggak kan? Enggak. Jorok. Jadi walaupun dia keluar dari sesuatu yang bisa kita makan, tetapi kalau kita jijik melihatnya dan dia itu jorok, maka dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai najis ya. Lain halnya dalam mazhab Hambali tidak. Misalnya kita kalau kena kotoran burung misalnya, ya kita cuci gini-gini saja. Ya. Berbeda. Ya. Karena dalam setiap mazhab mereka beda dalam memahami dalil. Selanjutnya di dalam buku di halaman ke-18, pengertian an-najasatu hiya ya, ini pengertian yang diberikan oleh buku ini. Nanti akan kita bandingkan dengan yang kita pahami ya, yang dijawab teman kita Zaskia tadi. Kita akan bandingkan dengan jawabannya, sesuatu yang jorok ya, tidak suci ya kan tadi itu ya. Akan kita bandingkan dengan yang diberikan oleh buku.
An-najasatu hiya asya'u mustaqdiratun. Asya'u mustaqdiratun, sesuatu yang jorok, yang menjijikkan. Mustaqdirah banyak artinya. Menjijikkan, kotor, ya. Atau hal lainnya yang sama dengan pemaknaannya. Amara syar'u bijtinabiha. Amara syar'u bijtinabiha. Artinya syariat memerintahkan kita, ya. Yang di Zoom silahkan dicatat jika perlu ya terjemahannya. Nah, yang mana syariat memerintahkan untuk menjauhinya, ya. Yang mana syariat memerintahkan untuk menjauhinya. Amara syar'u, ya. Amara ya'muru, apa artinya amara ya'muru? Memerintahkan, ya. Syar'u yaitu syariat kita. Siapa yang memerintahkan? Allah, ya. Melalui apa? Ya melalui syariat yang Allah buat. Baik. Selanjutnya, ya. Uqarinu, di dalam buku Uqarinu hadha at-ta'rif. Uqarinu hadha at-ta'rif bima tawassaltu ilaihi fi mafhumin najasah. Ilaihi fi mafhumin najasah. Nah, artinya saya akan membandingkan pengertian atau definisi ini dengan apa yang saya pahami, ya, dengan apa yang saya pahami tentang najis. Oke, tadi kawan kita mengatakan bahwasanya an-najasa itu sesuatu yang jorok dan tidak suci. Berarti kira-kira dengan pengertian yang diberikan oleh buku kita, ya, kira-kira ada kesamaan nggak? Atau ada yang kurang dengan yang diucapkan kawan kita Zaskia? Ada yang kurang nggak? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Ada kan? Ada ya. Yang kurang apalah? Amara syar'u bijtinabiha. Itu yang kurang. Jadi harus ada pengikatnya, ya. Selain najis itu sesuatu yang jorok, tidak bersih, ya, syariat memerintahkan kita untuk menjauhinya, ya. Jangan pula kita pegang, ya kan, yang najis itu. Ada yang pernah pegang najis? Nggak sengaja, pasti pernah kita, ya. Nah, jadi dia harus diikat dengan perintah pengertiannya. Jadi kalau misalnya nanti di ujian arif an-najasah, ya, coba kasih pengertian terhadap najis, maka harus ada amara syar'u bijtinabiha. Nanti Ustaz tanya sama siapa? Sama kepala sekolah, apakah boleh pakai bahasa Indonesia? Jawabannya, kalau boleh maka harus ada syariat memerintahkan untuk menjauhinya, ya kan? An-najasatu hiya asya' mustaqdirah. Ya, tidak cukup najis itu sesuatu yang jorok dan menjijikkan, enggak cukup. Harus ada, ya, yang mengikatnya, yang membuat, ya, kita menjauhinya, yaitu perintah apa? Perintah syariat untuk menjauhinya. Artinya tidak boleh kita bermain sama najis. Paham ya? Baik. Jadi titik-titik ini, ya, yang ada di bawah itu, kalau misalnya jawaban antuna sama, maka
bisa ditulis ya kilahuma ya fi ma'na sawa, atau dalam bahasa Indonesia keduanya baik pengertian yang antuna pahami atau yang ada di dalam buku sama pemahaman antuna dengan yang ada di dalam buku itu binafsil ma'na sama. Kalau beda berarti ditulis ya. Yang saya pahami bahwasanya najis itu sekedar sesuatu yang jorok. Yang kan ada kan titik-titiknya kan? Nah, kurang perintah untuk menjauhinya. Paham ya? Jadi itu ditulis. Baik, kita lanjutkan. Aqsamuha, pembagiannya. Sebelum ke sini, Ustaz kan sudah ingatkan bahwasannya akan ada pembagian pada najis. Baik. Namun sebelum itu ya, ada pengenalan terhadap pembagian pada najis ini. Apa itu? Ya, di sini ada contoh dari sesuatu yang ditetapkan kenajisannya. Ya, di dalam buku ini. Yang pertama ad-dam, darah, ya. Damun. Lalu yang kedua al-khinzir, ya kan? Yang lubang hidungnya di depan, bukan di bawah ya kan? Itu kalau kena hujan, lah. Lalu saubun alaihi dam. Saubun alaihi dam, baju yang ada ya darahnya atau kena darah. Naudzubillah ya, mungkin orang kecelakaan misalnya kena darah, atau pas kita ngiris bawang terkena pisau lalu kena baju. Ada yang pernah ngiris bawang? Enggak ada ya? Semuanya anak mama ya. Ya kan? Anak mama semuanya kan? Ya, enggak mungkin anak paman ya kan? Oke. Al-maitah. Al-maitah itu apa artinya? Bangkai. Ya. Jadi jangan antuna pikir al-maitah berarti jenazah wanita, bukan itu maksudnya ya. Iya, sebenarnya al-maitah itu sesuatu yang mati tanpa disembelih. Iya, orang mati sebenarnya juga bangkai, cuma jangan kita bilang bangkai ya kan, kasihan ya. Jadi al-maitah di sini bangkai, bukan jenazah wanita ya. Ardun alaihi najasah. Ardun alaihi najasah. Ardun ini bukan lantai Mas Ustaz. Apa? Iya, bumi atau tanah ya. Bumi atau tanah. Di atasnya apa? Ada najis. Lalu al-kalbu. Kalau Ustaz ngajari keponakan Ustaz, al-kalbu itu kucing besar. Iya, iya kan? Supaya dia enggak biasa mengatakan perkataan yang kalau di kita kan kalbun ini kan perkataan kotor ya kan? Cakep kotor kau. Nah, kalau di negara lain bisa jadi enggak. Tetapi kita tetap mengajarkan kepada misalnya anak kita atau siapa kita, ponakan kita, istilah yang lebih aman. Karena suatu saat dia akan tahu bahwasanya kalbun itu artinya yang sesungguhnya ya. Jadi al-kalbu di sini adalah kucing besar. Nah, ini sesuatu yang Allah atau syariat kita tetapkan najis ya. Kan gak ada di sini susu ya kan, susu boba ya kan, gak ada kan. Makanya boleh kita minum kan. Nah, sannif hadhil kalimat hasbal jadwal. Artinya kalimat yang di atas mulai dari dam, khinzir, kalimat yang di atas coba antuna letakkan pada jadwal yang sesuai dengannya. Apa itu? Ustaz ini ya, Ustaz terjemahkan ya. Yumkinu tathiruha. Jadwal yang pertama, maksudnya kolom yang pertama, yumkinu tathiruha. Kita bisa mensucikannya. Bisa dibersihkan, itu artinya. Yumkinu tathiruha, bisa dibersihkan.
bisa disucikan, ya. Lalu yang kedua, kolom yang kedua, la yumkinu tathiruha. Enggak mungkin dibersihkan, enggak mungkin dihilangkan. Baik. Ustaz kasih waktu 5 menit, ya. I give you 5 minutes, ya, untuk menyelesaikan kolom yang kosong ini. Jadi kalimat-kalimat yang di atas Adam sampai Al-Kalb, anti pilih, anti letakkan pada kolom yang sesuai. Mana nih yang bisa dibersihkan, mana nih yang nggak bisa dibersihkan, yang nggak bisa disucikan. Ini mukaddimah sebelum kita masuk kepada hukum pembagian najis. Yang di rumah silahkan, ya, yang di Zoom, kawan-kawan Nadia, Salma, Naila, Anissa, Naila Sofa, Naila Putri, ya, kakak adik ini, ya, Anissa Khansa, Aisyah, Najla Atika, Umeko, Nadia Ulia. Silakan antuna tulis kolom yang kosong, ya, sesuai dengan jadwal yang tersedia. Jadwal itu maksudnya kolom, ya, atau tabel. Oke, 5 menit saja. Dan air jika mati di dalamnya seekor hewan yang merubah apa? Raihatuhu, baunya, ya. Baik. Jadi jika ada, kita temukan kolam, misalnya kolamnya nggak besar, misalnya kolam buatan, lalu ternyata kita temukan di situ ada bangkai kambing misalnya yang mati di dalam kolam itu. Jika merubah aroma sungai atau kolam ya, maka air itu najis. Paham, ya? Jadi sebelumnya air itu suci, tapi karena ada bangkai yang merubah aromanya, ya, walaupun tidak sampai pada warnanya, tapi dia merubah aromanya, maka air itu jadi najis. Selanjutnya, wahunaka, di sampingnya, ya, wahunaka asya'u najasatun, wahunaka asya'u najasatun. Wahunaka asya'u najasatun bidzatiha, la yumkinu tathiruha, la yumkinu tathiruha. Dan ada sesuatu yang najis, pada zatnya,
Ya, pada zatnya itu maksudnya pada sifat aslinya. Paham ya? Pada bawaannya. Memang dia itu najis, la yumkinu tathiruha, enggak mungkin kita mensucikannya sampai kiamat pun enggak mungkin. Ya. Jadi ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau misalnya khinzir itu diharamkan karena dia misalnya alasannya karena dia itu najis, jorok, ya, maka orang bisa jadi nanti membuat penelitian bagaimana khinzir ini memakan sesuatu yang tidak najis, bersih segala macam, lalu dia berubah menjadi halal. Tidak seperti itu, ya. Dalam syariat kita, hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu ada alasan, paham ya? Kalau Allah sudah katakan haram, udah kita tunduk. Karena kalau kita buat alasan-alasan, bisa jadi manusia nanti membuat penemuan dan lain-lain yang menjadikan dia ini bersih misalnya. Tetapi tetap tidak bisa merubah apa yang Allah tetapkan ya pada khinzir, yaitu haram. Sehingga wa yusamma hadzal qism, maka bagian ini disebut an-najasa al-ainiyah. An-najasatu al-ainiyatu. Artinya najis, ya. Najis sesuai dengan zatnya, ya. Sesuai dengan dirinya, ain ya, ainiyah. Artinya seperti khinzir kalbun, ya. Memang penciptaannya dia sudah najis. Ya. Jadi kalau kita bersihkan, kita gosok-gosok, ya, itu dia tidak merubah hukumnya. Paham insyaallah ya? Wa min amsilatihi, di bawahnya, wa min amsilatihi, di antara contohnya al-baul, air seni, al-ghaid, ya, kotoran yang besar, al-baulu wal ghaitu wal kalbu ya, kucing besar, wal maitah, bangkai. Baik, masih ada 5 menit ya, insyaallah bisa kita selesaikan halaman ini insyaallah. Ulakhisu ma fahimtuhu fi ma ya'ti. Ulakhis artinya saya akan merangkum ma fahimtuhu, dari apa yang saya pahami, pada berikut ini. Jadi silakan anti buat khulasah, buat rangkuman. Kan ada yang kosong ini kan, aqsamun najasah. Tadi kan ada, sudah kita sebutkan aqsamun najasah itu ada berapa? Dua, ya. Hukmiyah dan ainiyah. Nah, dari yang anti pahami silahkan anti rangkum bagian-bagian atau pembagian najis. Baik, silahkan nanti tulis ya. Ustaz kasih waktu 2 menit insyaallah. Ada yang sudah siap? Yang di rumah silahkan ya, yang di Zoom silahkan dikerjakan.
Baik. Ada yang sudah siap? Oke, coba kita tes yang di Zoom ini ya. Siapa yang belum dipanggil? Ini. Nadia Ulia. Ada Nadia Ulia? Naam. Jazakillah khairan. Taib. Apa yang anti tulis di kisim yang pertama, di bagian pertama, nomor 1? Apa yang anti tulis? Masya Allah. Wa misaluha, contohnya apa? Masya Allah. Mumtaz. Satu contoh aja cukup. Masya Allah. Syukran ya Nadia. Fatahullah alaiki. Selanjutnya, ini kayaknya belum nih. An-Nisa Khansa. Yang nomor 2 apa anti tulis? Ainiyah. 6. An-najasatu al-ainiyah. Diambil dari kata ainun. Baik. Apa contohnya? An-Nisa Khansa. Misaluha. Iya. Masya Allah, betul. Al-baul wal ghaid, ya, dan lain-lainnya seperti khinzir dan al-kalbu. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Di akhir halaman 19 ada kolom lagi ya. Insya Allah kita selesaikan ini. Al-farqu bainal qismaini. Apa perbedaan dari kedua macam najis ini, al-hukmiyah dan al-ainiyah? Baik. An-najasa al-hukmiyah, ya, apa yang membuatnya beda dengan an-najasa al-ainiyah? Begitu juga sebaliknya. Nah, silakan ditulis, Ustaz kasih waktu 2 menit lah, walaupun waktunya sudah habis ya. Tapi insya Allah 2 menit cukup. Tadi di penjelasan Ustaz insya Allah sudah jelas ya perbedaan an-najasa al-hukmiyah sama an-najasa al-ainiyah. Ya, dengan kita melihat contohnya itu sudah bisa kita membedakannya. Ya. Kalau al-hukmiyah dia awalnya suci lalu terkena najis, maka dia menjadi najis walaupun dia sebelumnya suci. Tetapi kalau khinzir kalbun, ya, memang dari sononya dia itu apa? Najis. Nah, bahasa Betawinya dari sononya. Baik, kita tes yang di Zoom lah, biar terasa kehadiran mereka ini. Naam, kira-kira siapa ini? Ini belum nih. Naila Putri. Tafadhal ya Naila Putri. Tathirwan. Masya Allah, cerdas, betul sekali ya. Perbedaan yang pertama, bahwasanya najasa al-hukmiyah bisa kita bersihkan, bisa kita sucikan. Adapun an-najasa al-ainiyah tidak mungkin. Masya Allah. Baik, ada terakhir ini ya, baris terakhir. Kira-kira yang di kelas 6. Siapa yang bisa? Silakan. Ada perbedaan yang terakhir lah. Ini kan ada dua baris kan? Nah, baris terakhir. Nah, silakan. Iya, kalau yang al-ainiyah, iya, Masya Allah, jazakillah khair, fatahallah alaik. Jadi kalau al-hukmiyah dia itu awalnya suci tapi didatangi sama najis ya. Adapun al-ainiyah memang dia zatnya ya kan, memang dirinya
najis. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anti pada pelajaran kita ini, dan ana harap antunna semuanya mengulang ya, atau membaca ulang pelajaran kita hari ini supaya semakin mantap ilmunya. Syukran ala ihtimamiki wa nakhtatim bikafalatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.